Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan tuqbalahu salatun, tidak akan diterima baginya. Salatun, salatnya itu arba'ina lailah, 40 malam. Berarti 40 malam itu sama 40 hari. Ya, kalau sebut malam pasti juga siangnya ikut. Ini baru bertanya saja. Ini belum diyakini. Bertanya saja sesuatu yang menyangkut masalah gaib, bukan wilayahnya, itu sudah rusak. Kalau perkara pokok sudah ditolak, itu artinya pak rusaknya masalah. Ini baru iseng-iseng saja. Ya. Ini apalagi kalau ini? Kalau ini man ata kahinan, ya. Siapa yang mendatangi? Jadi nama lain dari arrafan itu kahin, kahinan, au sahiran, tukang sihir. Ini kalau sudah ini fasadak, dia benarkan, kalau di atas tidak dibenarkan. Kalau di bawah dia benarkan apa yang ditanyakan. Apa jaminannya? Ya, kalau dia benarkan bima yakul, apa yang dikatakan tukang sihir, faqad kafara. Sudah kafir. Sudah batal syahadatnya. Sudah batal imannya. Seluruh salatnya, puasanya, seluruh hafalan Qur'annya, salat malamnya, haji, umrahnya itu batal semua. Batal semua. Sudah dinyatakan batal. Maka ini yang dijadikan dalil oleh ulama tentang sihir itu, dan berhubungan dengan sihir sama dengan membatalkan syahadat. Dan ini apa artinya kita hidup kalau ini perkara pokok, Pak? Karena pasti berkaitan dengan kesyirikan ini. Ya. Kahinan, sahiran, ujung-ujungnya kesyirikan dan kekafiran. Jadi yang wa nauzubillahi min zalik, mari kita perbaiki memang syahadat. Ya, dan Al-Qur'an mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, termasuk yang berkaitan dengan sihir dan perdukunan. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Ini ancaman kerasnya. Jadi selain dosa syirik Allah ampuni, tapi kalau syirik dibawa mati tidak. Ya. Ya. Ini bahayanya praktek dukun itu melakukan ritual kesyirikan dan praktek kekufuran. Karena itu siapa yang memberi bantuan ke sini, termasuk tadi yang kesembuhan, Pak. Banyak orang itu mau sembuh, datang dukung, datang di praktek perdukunan. Ya. Kalau sudah berobat di dokter dan kadang-kadang mahal, banyak orang itu malas ke dokter karena mahal. Tapi sebenarnya didukung juga, Pak, kalau dibayar berulang-ulang dengan segala yang dia minta. Bayarannya secara rupiah lebih mahal. Dan itu kedoknya tukang sihir, dukung juga, nabuka juga. Dan bilang jarang si pemesan itu mau saya layani kalau mau langsung dimatikan, tidak, tapi bertahap. Kenapa? Karena dukung tukang sihir itu tidak mau juga kalau langsung sekaligus. Kenapa? Tidak berulang-ulang membayar.
Dia itu suka kalau berulang-ulang. Makanya itu datang-datang dukung itu Pak jarang datang satu kali. Siapa yang berhubungan dengan dukung pasti 2 atau 3. Karena disuruh menyetor. Suruh menyetor. Selain tumbal yang dia harus persiapkan, dia harus siapkan rupiah Pak. Lagi-lagi mengongkosi kurir-kurir, apalagi yang tukang sihir yang melemparkan bola api. Jangan heran Pak kalau di rumah kita ada bola api yang bisa kelihatan, dikirim. Itu ada tukang kurirnya itu kirim itu bola api. Ini kalau ada kurir datang di rumah tanya memang bola api atau bukan. Ya. Jadi kalau kalau ada orang yang sakit aneh-aneh dan ini tukang sihir, diikuti Pak. Begitu dia mau pergi ke dokter, begitu dia mau pergi di kiai, dicabut dulu itu, sehingga dia bilang tidak apa-apa Ji, tidak apa-apa. Nanti pulang dipasang lagi itu. Kalau ada penyakit-penyakit tertentu Pak yang memang aneh, segera obati dengan pengobatan syar'i. Kadang-kadang bukan dengan pengobatan ramu-ramuan, tapi segera banyak bertobat dan segera sembuhkan dengan ruqyah syariah yang memang diizinkan oleh syariat. Ya, seperti Pak yang paling ditakuti, paling mengambak kerjanya sihir dan tukang dukung itu, kalau rutin baca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi setiap sudah sholat, mau tidur, kalau mau tidur, karena rata-rata bereaksi tukang sihir itu sebelum tidur. Rata-rata bereaksi itu tukang sihirnya itu jam 1.00. Di situ kerja, lebih tenang. Ya. Tukang ramal dan paranormal itu akan menabrak salah satu prinsip dasar akidah dari Islam ini. Wah, banyak menebak hal-hal yang gaib. Sudah bukan wilayahnya Pak. Manusia yang paling bodoh itu kalau mau berhubungan yang begini-begini. Cari jodoh dengan yang gaib, cari rezeki yang gaib-gaib. Ya kalau memang manusia benaran, jangan perkara-perkara gaib. Ya. Ya. Seperti mencari rezeki, bersainglah yang Anda benar. Ya. Ini prinsip dalam Islam. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Ini prinsip Pak. Kalau ada yang tahu di sudut situ sekian jin, sudut situ sekian jin, maka yang tunjuk itu Pak perlu diobati yang begitu. Ya kalau ada orang sekian jin di sini, sekian jin di sini, oh jin anu di sini, jin di sini, itu orang yang begitu Pak, itu yang mau diobati itu. Kenapa dia bisa tahu? Nah jin itu sembunyi. Kalau dia bisa lihat, ada 3 kemungkinan kalau dia lihat jin. 1, salah lihat. 2, temannya. Ya kalau ada santri bilang, lihat ke jin, temanmu itu. Iya. Kalau ada orang pernah lihat ke jin, barangkali bukan jin mulia, ijung. Ya. Kalau jadi anjun bisa. Yang ketiga yang bisa melihat jin itu yang mengalami gangguan jin. Kalau mengalami gangguan jin, jinnya masuk. Kenapa masuk? Ya jin suka dia. Dia bilang saya suka sama dia. 1, banyak pekerjaanku dia kerjakan.
makan tangan kirinya, makan berdiri, menyanyi di WC, ya, suka banyak kotoran di kukunya, ya, maka saya berada di sisinya itu dekat, saya suka. Suka bermain-main dengan najis. Dia tidur dia tidak usir saya. Dia mau makan, dia tidak usir saya. Saya senang sama dia, jadi saya masuk.